Aku tuh bukan ngebelain Sekar. Aku cuma nggak mau kalau Sekar tuh curiga sama aku. Kamu harus sabar dong. Kita harus tunggu timing yang pas biar kita bisa menghancurkan Sekar. Ya, aku pikir kamu lupa dengan niat kita untuk merebut perusahaannya Ilham. Ya enggak dong sayang. Kamu tenang aja ya. Aku nggak mungkin lupa sama semua ini. Papanya aja bisa aku habisin. Apalagi Sekar yang cuma bocah kecil kayak gitu. Om Doni, Mama. Kacau. Kok Sekar tiba-tiba ada di sini? Sekar nggak dengar percakapan gua sama Vira kan? Om Doni ngapain di sini? Ini Om Doni lagi nasihatin mama kamu. Mbak jangan kayak gitu ya. Jangan bikin kacau kayak tadi lagi. Itu akan merugikan perusahaan. Om, udah Om. Jangan kasar-kasar gitu sama Mama, Om. Iya, maafin Om ya, Sekar. Maaf ya, Mbak. Gak perlu minta maaf. Oh iya, Om. Klien tadi akhirnya setuju buat menjalin pekerja sama dengan perusahaan kita. Syukurlah kalau gitu. Alhamdulillah, Om. Wah, jadi produk buatan Mbak tuh langsung diminati oleh klien ya, Mbak? Iya Mbak, alhamdulillah. Mungkin karena saya membuat produk itu dari hati Mbak. Dan juga karena rasa sayang saya pada papa saya Mbak. Sabar ya Mbak Sekar ya. Saya yakin almarhum papa kamu tuh pasti bangga sekali melihat apa yang sudah kamu lakukan sekarang. Tapi sejak kejadian itu hubungan saya dengan adik sambung saya malah menjadi retak Mbak. Loh, kenapa Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, siapa ya? Kamu kenapa kok bengong? Saya Dika Mbak, temennya Karin. Oh, salam kenal. Aku Sekar, kakaknya Karin. Baru pulang kerja Mbak ya? Iya. Ngapain tuh si Sekar tatap-tatapan sama Dika? Oh, dia mau ngerebut pacarnya Karin. Karin, kamu bikin minum lama banget. Tuh, Sekar lagi godain pacar kamu. Masa sih Mah? Aku sih nggak percaya ya kalau Mbak Sekar kayak gitu. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, kamu lihat aja sendiri. Jelas-jelas kok, Mama lihat mereka itu pegangan tangan, terus tatap-tatapan. Tuh di ruang tamu, lihat aja sendiri. Mbak Sekar? Karin? Kamu kenapa dorong aku kayak gitu? Kamu kenapa dorong kakakmu kayak gitu? Kakak pura-pura bodoh deh Mbak. Habis godain pacar aku kan? Astagfirullah, Rin. Aku gak godain pacar kamu. Kamu dapat Vina itu dari mana, hah? Kita cuma kenalan doang tadi. Udah Dik, mending kamu keluar dari sini. Aku nyuruh kamu kesini tuh buat pacaran sama aku, bukan kenalan selingkuh sama kakak aku. Sini kamu Mbak.
baik buat aku. Tapi ternyata aku salah. Mbak itu tega ngerebut Dika dari aku. Mbak jahat. Rin, dengerin aku dulu, Rin. Demi Allah, aku gak ada niat sama sekali buat ngerebut Dika, Rin. Dan aku juga gak ngakuin apa-apa sama Dika, Rin. Kamu itu salah paham. Rin, dengerin aku, Rin. Aku sama Dika cuma kenalan doang, Rin. Dan itu juga terpaksa. Karena aku juga gak enak ngelewatin tamu gitu doang, Rin. Udah gitu doang. Mbak bohong. Aku udah gak percaya lagi sama Mbak. Mbak itu pengkhianat. Rin, dengerin Mbak. Demi Tuhan, Mbak tuh gak bohong. Kalau perlu kamu tanya sama Dika. Aku gak percaya sama Mbak. Rin, Mbak belum selesai ngomong, Rin. Karin. Tega kamu ya Sekar. Kamu itu belum puas ya ngerebut harta papa kamu dari kita berdua. Sekarang kamu mau merebut pacar dari adik kamu sendiri. Ma, demi Allah, Ma. Sekar sama sekali gak ada niat buat merebut pacar Karin, Ma. Tadi kita cuma kenalan doang, Ma. Awas ya kamu. Kalau kamu berani merusak hubungan Karin sama pacarnya, Mama akan rusak kamu juga. Sejak kejadian itu, hubungan saya dengan adik sambung saya semakin memburuk, Mbak. Tapi kok bisa sih Mbak? Kenapa? Saya juga nggak paham, Mbak. Tiba-tiba adik sambung saya begitu benci sama saya. Dan saya juga nggak tahu kenapa adik sambung saya itu selalu mencari-cari alasan untuk ribut sama saya, Mbak. Saya turut prihatin. Oh iya Bu, siang ini datanya dikirim ya. Halo Bu, maaf suaranya kurang jelas. Bu, maaf bisa diulang lagi? Maaf Ibu tadi ngomong apa ya? Loh Mbak, kok dimatiin sih? Lihat, gara-gara kamu, klien aku mutusin teleponnya, Rin. Ya salah Mbak juga dong. Mbak, ini tuh rumah, bukan kantor. Aku juga punya hak di sini. Kamu tuh ya, kamu cuma numpang hidup ya, Rin, di sini. Kamu juga nggak pernah serius ngurusin warisan dari papaku. Kamu itu bisanya cuma ngabisin duit papaku doang. Masih mending aku daripada kamu, Mbak. Pembohong, licik, so baik. Gak taunya... Apa kamu bilang? Rin! Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut. Ma, tadi Karin, Ma. Masa Mbak Sekar tuh ngelarang aku nyanyi, Ma? Dia gak mau melihat aku seneng. Enggak, Ma. Aku bisa jelasin, Ma. Tadi tuh gak gitu, Ma. Sekar, kamu jangan larang-larang Karin ya. Karin itu punya hak juga untuk menikmati semua yang ada di rumah ini. Awas aja kamu masih larang-larang dia. Dengar tuh, Mbak. Saya udah nggak tahu harus bagaimana menghadapi ibu dan adik sambung saya, Mbak. Sabar ya Mbak Sekar. Kalau seandainya saya ada di posisi kamu, mungkin saya pun akan merasakan hal yang sama. Pasti berat sekali untuk kamu. Dan yang bikin saya kaget, mereka juga sudah mulai berani menggunakan uang perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, Mbak. Serius Mbak? Sampai segitunya mereka? Iya, Mbak. Dan akibatnya semua karyawan jadi pada demo karena gajinya ternyata dipotong sama mereka. Kembalikan gaji kami. Bu Sekar, cepat keluar. Jangan potong gaji kita semua, Bu Sekar. Bu Sekar, cepat kembalikan. Ada apa ini? Kenapa pada demo? Bu Sekar, cepat kembalikan gaji kita semua. Kami nggak mau gajinya dipotong 30%. Benar, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu. Apa? Dipotong? Saya baru tahu kalau ada pemotongan gaji karyawan. Gak usah pura-pura bodoh, Bu.
Cepat kembalikan gaji kita semua atau saya pukul. Tenang. Apa nih? Ada apa ini? Kembalikan gaji kita semua. Kami nggak mau gajinya dipotong, Pak. Cepetan, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu. Saya janji akan bayar semua gaji kalian. Hari ini akan saya bayar semuanya. Oke, kita tunggu hari ini. Kalau sampai nggak dibayar juga, kita semua mau kerja. Ya benar, cobain tunggu hari ini. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu ya. Om Doni, ikut ke ruanganku sebentar yuk. Kenapa gaji karyawan dipotong? Kok aku nggak tahu? Itu perintah dari Mbak Vira. Emang kamu gak dikasih tahu sekarang? Enggak. Emang mama ngomong apa sama Om Doni? Mbak Vira bilang semua gaji karyawan dipotong 30% dan harus dikirim ke rekening dia. Aku juga udah coba nolak, tapi Mbak Vira maksa. Jadi ya udah, aku ikutin perintah Mbak Vira. Lain kali, Om jangan langsung nurutin permintaan mama ya Om. Terus, mulai hari ini, aku yang akan urus keuangan perusahaan. Supaya mama nggak bisa semena-mena lagi Om. Sekar, kalau Mbak Vira marah gimana? Kalau itu biar jadi urusan aku Om. Biar aku yang hadapin mama kalau mama marah. Yang penting, Om Doni tetap bantu aku ya Om. Karena biar bagaimanapun, aku udah anggap Om Doni seperti pamanku sendiri Om. Iya Sekar, Om Doni pasti bantu kamu. Makasih ya Om. Gawat, kalau begini caranya, gue sama Vira nggak bisa ngambil uang perusahaan lagi dong.